おとなしくしてなさい。Hai minasan, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Poronim. Oke, di video kali ini Mimin akan merangkum keseluruhan cerita dari anime berjudul Prison School. Cerita berlatar di sebuah sekolah asrama bernama Akademi Hachimitsu, di mana selama beberapa waktu belakangan sekolah tersebut merupakan sekolah asrama khusus perempuan dan tidak menerima laki-laki masuk ke dalamnya. Tapi mungkin demi meningkatkan angka kelahiran penduduk yang semakin menurun, pihak sekolah pun merombak peraturan tersebut serta mulai menerima laki-laki termasuk 5 orang sahabat bernama Fujino Kiyoshi, Morokuzu Takehito alias Gakuto, Ando Reiji alias Andre, Nezu Jouji atau Jo, serta Wakamoto Shingo masuk ke Akademi Hachimitsu. Akan tetapi para siswi di sana tak serta-merta langsung menerima baik kehadiran laki-laki di tengah mereka, dan mulai dari sinilah neraka bagi Kiyoshi dan kawan-kawan akan dimulai. Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan Mimin juga meminta like-nya sebagai uang parkir. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut! Di awal scene, terlihat Kiyoshi bersama teman-temannya sedang makan siang di kantin, di mana berhubung tak hanya para batang saja yang sedang duduk makan di sana, Kiyoshi lalu mengambil langkah berani dengan berniat kenalan pada beberapa gadis di sana. Akan tetapi beberapa gadis yang ia temui justru bersikap dingin, malahan kebanyakan menghindar untuk berinteraksi dengan 5 orang kaum minoritas tersebut. Senpai, nan desu ka? Anata tachi, kinou kubarareta printo mite nai no? Ura seito kai deshita kke? Sukunakutomo, karasu no mite iru tokoro de wa danshi to hanashicha dame yo. Kono gakuen de ikite ikitakatta ra ne. Berpindah ke kelas, di saat Kiyoshi sedang mengerjakan soal ujian, tak sengaja penghapusnya jatuh ke lantai yang membuat remaja itu pun harus merangkak memungut benda kecil tersebut. Namun siapa sangka seorang gadis bernama Chio tiba-tiba terpaku menatap Kiyoshi, lebih tepatnya pada penghapus Kiyoshi yang bergambar sumo pemberian ibunya. Di mana ternyata Chio selaku gadis tercantik di kelas mempunyai ketertarikan terhadap olahraga sumo, sehingga berawal dari sanalah terjalin kedekatan sebagai sesama penyuka sumo di antara mereka. Apalagi Chio juga mengajak Kiyoshi untuk pergi menonton bersama melihat pertandingan sumo di akhir pekan nanti. Singkat cerita, saat malam, para teman-teman Badung Kiyoshi tiba-tiba mengajak dirinya untuk pergi mengintip, di mana mereka yang tak pernah melihat secara langsung kemolekan tubuh seorang wanita, tentunya tak mau menyia-nyiakan kesempatan yang terbentang di depan. Dan begitu kelima remaja jenius itu sampai di titik lokasi, Gakuto sudah menyiapkan 2 buah ponsel yang sedang saling video callan, yang dengan begitu mereka pun dapat secara real time menyaksikan pemandangan surga yang ada di bawah. Akan tetapi masalahnya, Kiyoshi yang bertugas menurunkan ponsel justru tak sengaja membuat ponselnya jatuh ke sebuah pot bunga, sehingga dikhawatirkan akan membuat misi gagal. Ia pun kembali diutus untuk memperbaiki posisinya seperti semula. Dan tiba-tiba iya, tanpa diduga Chio tiba-tiba masuk ke dalam, dan dikira riwayat Kiyoshi akan tamat di sana. Ternyata gadis itu justru mengira Kiyoshi sebagai salah seorang temannya. Bahkan lebih parahnya lagi, ia juga ikut diajak untuk mandi bersama. Sontak semua kejadian itu pun ikut disaksikan oleh para rekan lain di atap, dan hebatnya ketika masuk tak ada satupun dari para wanita di sana sadar kalau ada seorang pria tengah menyusup di tengah mereka. Namun situasi berbeda justru dialami oleh para rekan lain di atap, yang mana mereka tiba-tiba diserang oleh sekawanan gagak ibaratkan terkena genjutsu Itachi.
Mengetahui jika teman-teman lain sedang diamuk massa di tengah lapangan, Kiyoshi yang sedang bersembunyi tiba-tiba dihampiri oleh seorang gadis yang lalu menjelaskan kalau semua ini adalah ulah dari para OSIS, dimulai dari wakil ketua bernama Meiko Shiraki, sang sekretaris bernama Hana Midorikawa, serta terakhir sang ketua bernama Mari Kuriha, atau orang sedang bicara langsung dengan Kiyoshi sekarang. Dan akibat hal itu pula, pastinya remaja itu tak lolos dari hukuman yang akan menantinya. Alhasil, akibat dari perbuatan mereka kemarin, Kiyoshi dan kawan-kawan pun dijatuhi hukuman kurungan selama 1 minggu dengan akan belajar serta tinggal terpisah dari para siswi lain di sana. Tapi kehidupan di lapas bisa dibilang sangat tidak layak, apalagi mereka juga dipaksa kerja Romusa dengan apabila berani membantah perintah, maka Meiko selaku wakil ketua takkan segan-segan menggunakan kekerasan guna mendisiplinkan mereka. Memang pada awalnya metode Sparta seperti itu cukup efektif untuk mendisiplinkan mereka, namun hal tersebut tidak berlangsung lama. Perihal Gakuto dan kawan-kawan justru lama-kelamaan jadi menikmati cara kasar sang wakil ketua. Oleh sebab itu, Mari selaku ketua pun menugaskan Hana untuk ikut membantu mendisiplinkan para napi di sana. Oke, kita beralih pada Kiyoshi yang sedang berjalan di hutan sekolah, di mana remaja itu tak sengaja melihat seekor anak gagak yang terjatuh dari sarang, lalu dengan baik hati menaruh kembali burung itu ke tempat semula. Namun hal tersebut justru tak sengaja dilihat oleh Chiyo yang semakin yakin kalau Kiyoshi hanya korban salah tangkap dan tak mungkin sampai tega mau mengintip. Alhasil, berhubung kesalahpahaman berhasil teratasi, Kiyoshi pun tetap memegang teguh janjinya dengan akan pergi menemani Chiyo menonton pertandingan sumo di akhir pekan nanti. Namun sayang, mereka tak bisa mengobrol lama-lama perihal kemunculan Hana yang datang untuk pipis sembarangan. Tapi tiba-tiba... Ya, tanpa disengaja, Kiyoshi yang terjatuh otomatis langsung dapat melihat bagaimana proses air terjun keluar dari sumbernya. Dan akibat hal itu pula, semua aktivitas mereka pun langsung dihentikan dengan Kiyoshi otomatis langsung dicabak seorang pahlawan. Beralih ke ruang kepala sekolah, mengetahui para murid laki-laki mengalami perlakuan tak manusiawi di sekolahnya, sang Capsek sekaligus ayah dari Mari pun meminta sedikit keringanan untuk setidaknya memberikan jatah libur pada hari Sabtu dan Minggu untuk para tahanan. Akan tetapi, Mari yang kejam pun tampak tak mengindahkan amanat sang ayah, terlihat ketika dirinya tak memberikan libur sama sekali pada para tahanan, sehingga Kiyoshi yang berencana kencan pun harus putar otak mencari cara lain. Keesokan harinya, rutinitas para tahanan masih sama seperti sebelumnya, dimulai dari absen pagi, sarapan, belajar, serta kerja paksa seperti kemarin. Tapi Kiyoshi yang sedang buang sampah ternyata diam-diam mengantongi sebuah garpu yang rupanya akan ia gunakan untuk sedikit demi sedikit melubangi tanah guna membuat jalur pelarian. Namun supaya tak menimbulkan kecurigaan pengawas, Kiyoshi pun tak bisa berlama-lama di sana. Dan ketika keluar, ia ternyata sudah ditunggu oleh Chiyo yang lalu melemparkan sepucuk kertas tapi gagal, bermaksud memberitahu lokasi pertemuan mereka untuk menonton pertandingan sumo nanti. Nah, meski Kiyoshi harus menjalani beratnya kehidupan sebagai tahanan, momen singkat ketika berbincang dengan Chiyo adalah support sistem terbaik bagi mental Kiyoshi agar dirinya kuat menjalani kerasnya hidup sebagai tahanan. Dan demi mewujudkan mimpinya agar dapat berkencan dengan Chiyo, remaja itu pun secara teratur bolak-balik ke tempat pembuangan demi dapat menyicil pembuatan lubang pelariannya. Akan tetapi malam harinya saat mereka sedang bersantai, Gakuto tiba-tiba menanyakan sebuah kertas temuannya yang tak lain merupakan kertas pemberian Chiyo, sehingga otomatis Gakuto pun sudah mengetahui kalau teman senasibnya itu berniat kabur dari penjara.
Dan yang menjadi beban pikiran bagi Kyoshi sekarang adalah rasa khawatir akan kemungkinan Gakuto melaporkan hal tersebut pada para pengawas. Ditambah Gakuto juga akhirnya menemukan lubang galian yang diam-diam dikerjakan oleh Kyoshi. 脱獄するとしたら一人きりになれるこの辺りでござろうな。脱獄しろでござる。Faktanya, Gakuto ternyata akan membantu pelarian Kyoshi dari penjara, di mana saat malam sembari bermain TikTok, Gakuto pun menjelaskan alasannya membantu Kyoshi adalah karena ingin temannya itu memberikan sebuah action figure Three Kingdom saat pergi kencan nanti. Dan permainan TikTok itu ternyata tak lebih dari sekedar kamuflase, yang mana Gakuto sudah menggambar sebuah map agar memuluskan proses pelarian Kyoshi. Lantas selesai dengan rencana pelarian, Kyoshi pun kini harus menghadapi masalah baru tatkala Hana yang masih dendam perihal kejadian tempo hari menuntut Kyoshi agar melakukan hal serupa supaya ia juga merasakan rasa malu yang Hana alami. Serta demi mensukseskan niatnya itu, Hana pun sengaja menggelonggongi Kyoshi banyak minuman agar membuat remaja itu segera pergi ke toilet. Dan benar saja, tak berselang lama Kyoshi yang sudah tak tahan pun akhirnya pergi dengan dibuntuti Hana sampai masuk ke bilik toilet, memaksa remaja itu untuk segera menunjukkan roket launchernya. Setelah kejadian itu, terlihat Kyoshi yang diberi saran oleh Gakuto supaya melakukan simulasi terlebih dahulu pada jalur pelarian mereka, memastikan semua akan berjalan sesuai rencana. Dan selama Kyoshi pergi, Gakuto akan mengupayakan berbagai cara agar pengawas tak sampai mencurigai mereka. Nah, pada awal mulai melakukan simulasi, semua masih berjalan mulus tanpa kendala, di mana Kyoshi berhasil kabur serta memastikan rute yang akan dilalui. Tapi masalah tiba-tiba muncul ketika tak disangka datang Bapak Capsek sambil menggali tanah yang rupanya ia sedang mengubur kenangan masa lalu. Dan masalahnya Kyoshi tak dapat kembali jika tak melewati Pak Capsek, sedangkan sudah waktunya bagi remaja itu untuk segera kembali. Lantas menyadari rencana mereka akan gagal apabila batang hidungnya tak nampak di sana, Kyoshi pun langsung bergegas kembali setelah Pak Capsek selesai dengan urusannya. Dan disinilah terjadi momen krusial ketika Meiko berjalan mendekat menuju lubang, sementara Kyoshi yang berhasil masuk justru tubuhnya malah tersangkut. Singkat cerita, saat malam, Kyoshi yang sedang mandi bersama dengan Gakuto pun masih saja membahas rencana pelarian, sementara di luar pintu, Shingo yang hendak masuk ke dalam justru tak sengaja melihat pemandangan Gakuto tengahnya pong punya Kyoshi, padahal Gakuto hanya hendak memungut sabun batangnya yang terjatuh ke lantai. Tapi Shingo yang menyadari memang belakangan Kyoshi dengan Gakuto memang menjadi lebih dekat, tak menyangka kalau mereka rupanya mempunyai hubungan terlarang. Dan asumsi itu pun menjadi semakin liar tatkala Gakuto terpleset dan Shingo yang melihatnya kembali dibuat salah paham. Selesai dengan insiden kamar mandi tadi, Meiko yang bertugas menjadi sipir pun mengumumkan kalau besok mereka akan belajar di lab komputer bersama para gadis lain, perihal di penjara tak memiliki fasilitas tersebut. Dan semua yang mendengar hal itu pun tampak cukup senang, termasuk Gakuto yang sepertinya merencanakan sesuatu. Nah, beralih ke hari belajar bersama di lab komputer, Gakuto rupanya bermaksud mendownload sound effect mencret yang dengan begitu apabila pengawas mencari Kyoshi nanti saat sedang pergi, Gakuto akan memutar sound effect tersebut di toilet dengan harapan dapat mengelabui mereka. Tapi masalah kembali muncul saat tak ada satupun website yang menjadikan sound effect mencret, sehingga tak ada jalan lain bagi Gakuto untuk menciptakan sendiri sound effect-nya meski sudah coba dicegah oleh Kyoshi. Berkat aksi heroik yang dilakukan oleh Gakuto,
Sound efek mencret pun berhasil didapatkan, dan selain akan menjadi bahan cibiran para murid lain, Gakuto serta Kyoshi pun harus menjadi bahan ejekan geng tongkrongannya sendiri, mengira lubang anus Gakuto sudah oversize akibat ulah Kyoshi. Akan tetapi setelah aksi pengorbanan yang dilakukan oleh Gakuto, mereka pun harus kembali menghadapi masalah baru tatkala ketika sedang mengecek lubang, jalur pelarian mereka ternyata sudah tertutup semen, ulah dari Pak Capsek yang tak sengaja melihat sebuah lubang besar pada tembok pembatas. Dan tentunya hal tersebut membuat semua usaha mereka menjadi sia-sia, sekaligus membuat Gakuto dan Kyoshi jadi menyalahkan satu sama lain. Alhasil selama semalaman penuh, Kyoshi pun terus terngiang penyesalan yang dialami Gakuto. Terlebih ia juga dapat mendengar suara tangisan temannya yang menangis terseduh-seduh di sel sebelah. Dan karena hal itu pula, Kyoshi pun terus memutar otaknya memikirkan cara untuk mengatasi ini semua. Di keesokan harinya, Gakuto yang sudah pasrah dengan apa yang telah terjadi tiba-tiba dihampiri oleh Kyoshi, yang mana sahabatnya itu mengungkapkan rencana yang telah ia pikirkan semalaman, yakni akan menyamar menjadi perempuan agar bisa diam-diam kabur dari sekolah. Di mana berhubung akademi mereka adalah sebuah sekolah asrama, Kyoshi akan mengambil beberapa potong pakaian dari mobil laundry yang datang beberapa hari sekali untuk menjemput pakaian. Oke, seperti yang kita tahu, Gakuto adalah orang yang paling banyak mengeluarkan effort dalam mensukseskan rencana pelarian Kyoshi, di mana hanya demi sebuah action figure langka yang rilis 4 tahun sekali, remaja itu rela membuang masa depan SMA selama 3 tahun. Padahal jika dipikir dengan logika, bisa saja beli versi secondnya di marketplace atau toko khusus barang pre-owned. Akan tetapi, entah apa yang sekarang tengah direncanakan oleh Gakuto, di mana remaja itu dengan sengaja mencari gara-gara agar dirinya dapat dihukum, bahkan ketika melihat sosok ketua OSIS, targetnya kini beralih pada gadis tersebut. Alhasil, akibat dari perbuatannya tersebut, Gakuto pun dihukum dengan rambut jamet di kepalanya dicukur sampai hampir botak. Tapi itu yang sebenarnya diincar oleh maniak Three Kingdom itu demi mensukseskan rencana pelarian mereka. Dimana apabila Kyoshi hanya menyamar menggunakan pakaian wanita saja, kemungkinan besar ia akan segera ketahuan. Oleh sebab itu, dengan menggunakan rambut bekas potongan Gakuto, dirasa peluang keberhasilan mereka pun akan meningkat. 泣くのは早いでござるぞ、清殿。涙は脱獄が成功した時に流すものでござる。必ず脱獄して見せるわよ。Lantas selesai dengan masalah wig, kini Kyoshi dan Gakuto pun harus berusaha mendapatkan pakaian wanita, sehingga berhubung kebanyakan Gakuto yang berusaha keras mensukseskan rencana pelarian, kali ini Kyoshi yang akan turun tangan dengan diam-diam merangkak di dalam gorong-gorong menuju mobil laundry yang biasa menjemput pakaian. Akan tetapi, jeda waktu sang petugas laundry bolak-balik mengambil pakaian bisa terbilang cukup cepat sehingga tak ada celah bagi Kyoshi untuk keluar lalu menyusup ke mobil. Oleh sebab itu, Gakuto yang sadar kalau sahabatnya itu tengah terdesak pun lagi-lagi rela berkorban, di mana dirinya dengan penuh ketakutan berusaha memancing perhatian petugas laundry supaya pergi menjauh agar bisa membuat Kyoshi keluar dari gorong-gorong untuk menyusup. Nah, sampai di sini semua pun masih berjalan sesuai rencana, di mana Kyoshi sendiri secara random mengambil pakaian yang telah terkumpul lalu segera kabur dari sana. Namun tanpa disadari, dari sinilah awal kesialan Kyoshi akan dimulai. Kimo hiyashita de gozaru zo. 危なかった。お前こそクリーニング屋さんを引きつけてくれて助かったよ、マジで。小生からしたらへのカッパでござる。Singkat cerita, ketika hari yang ditunggu tiba, berbeda dari hari-hari biasa sebelumnya, Gakuto bersama Kyoshi akan ditugaskan menjaga barang di pos penitipan barang karena hari itu bertepatan dengan festival olahraga dan tepat di sebelah pos mereka ada toilet yang akan menjadi kunci utama pelarian Kyoshi ketika kabur nanti. Oke, mari Mimin jelaskan secara singkat, jelas dan padat rencananya.
Pertama, Kiyoshi akan pura-pura mulas dengan pergi ke toilet, kemudian saat masuk ke salah satu bilik, ia akan menempatkan speaker berisi suara mencret Gakuto, berjaga-jaga apabila sang pengawas datang mengecek. Dan dari toilet ini pula, Kiyoshi akan kabur lewat ventilasi udara, kemudian masuk ke gorong-gorong, merangkak sampai keluar di titik yang biasa sepi orang lewat. Lalu dilanjutkan dengan Kiyoshi akan menggunakan penyamaran wanitanya, meski terjadi sedikit salah perhitungan antara pakaian wanita dengan ukuran tubuh Kiyoshi. Dan step terakhir remaja itu adalah berjalan keluar menuju gerbang tanpa dicurigai. Namun tiba-tiba... いけるぞ。あと5メートル。あと1メートル。ちょっと待ちなさい。 Iya, muncul sosok di luar prediksi datang menghadang, di mana ia pun menyetop Kiyoshi perihal cara penempatan tas Kiyoshi tak sesuai dengan aturan. Namun seketika saat melihat bekas sobekan di alma mater Kiyoshi, Maki selaku ketua OSIS pun langsung mengerti lalu membiarkan ia pergi dari sana. Yatta zo! Seiko da! Chio-chan, mattete kure! Sugu iku yo! Lantas, sesampainya Kiyoshi di lokasi pertemuan, tak butuh bersusah payah mencari keberadaan Chio, gadis itu sendirilah yang lebih dulu menyapa Kiyoshi, di mana untuk saat remaja itu pun bisa merasakan indahnya pergi kencan dengan seorang wanita, bahkan ia juga telah disiapkan bekal makan siang berupa onigiri meski hanya dibumbui dengan garam. Namun mungkin efek akibat kebanyakan makan, Kiyoshi kebelat modal sehingga dirinya izin pergi ke toilet, tapi disitulah Chio tak sengaja membuka tas Kiyoshi yang ternyata berisi wig serta seragam perempuan dan lebih parahnya lagi bertuliskan namanya. Kembali ke sekolah, Gakuto yang sedang santai membayangkan action figure yang akan dibawa Kiyoshi nanti, tiba-tiba didatangi oleh Meiko bertanya kemana rekan satunya berada. Dan otomatis Gakuto pun menjelaskan kalau sahabatnya itu sedang berada di toilet dan memang biasa agak lama jika menyangkut urusan permodalan duniawi. Akan tetapi Meiko tak percaya begitu saja sehingga ia pun datang langsung ke WC bermaksud memastikan kebenaran dari ucapan Gakuto. Henjiをしないとはどういう了見だ? Kuso de henjiをしよって! Sementara itu di lain tempat, Kiyoshi yang baru kembali sehabis dari toilet tiba-tiba mendapat perlakuan dingin dari Chio dan langsung pergi meninggalkan pemuda itu di sana. Dan betapa terkejutnya Kiyoshi saat mengetahui label nama pada seragam ternyata bertuliskan nama Chio, sehingga berawal dari kejadian inilah Kiyoshi pun akan menjalani hari-hari suramnya selama bersekolah di sana. Akan tetapi situasi tak jauh berbeda juga dialami oleh Gakuto, yang mana Meiko sudah kehilangan kesabaran menunggu Kiyoshi, sehingga ia pun berencana mendobrak bilik toilet perihal tak terdengar suara Kiyoshi, dan parahnya lagi speaker yang digunakan untuk mengakali juga mendadak tidak berfungsi. Henji mo nashi ka. Kou suru made da! Namu-san! Iru nara henji kurai shiro! すいません。クソしながら泣きよって気持ち悪いやつめ。さっさと持ち場に戻れ! Mengira kalau Kiyoshi sedang bersandiwara, Gakuto pun tampak sangat puas dengan akting dari temannya tersebut. Namun saat menyadari ada yang aneh dari tingkah Kiyoshi, Gakuto yang telah berkorban banyak hal demi sebuah action figure langka pun tak rela apabila semua pengorbanannya jadi sia-sia. Tapi wajah yang tadinya marah seketika langsung berubah sumringah ketika Kiyoshi menepati janji dengan membeli action figurnya yang lalu disembunyikan agar tidak disita. まったく清とのも役者でござるな。あの涙は真に迫るものがあったでござるよ。いや、だから早く帰ってきたのはデートが。その靴楽しかった？相撲観戦は。 Tak henti-hentinya cobaan menerpa Kiyoshi. Tanpa diduga, aksi kaburnya saat pergi nonton sumo bersama Chio diketahui oleh sang ketua OSIS, yang mana lupa Mimin ceritakan ketika sedang nonton bersama Chio, mereka sempat mengadikan momen itu berdua, yang lalu foto tersebut pun dikirimkan pada kakak Chio yang ternyata adalah sang ketua OSIS. Dan akibat hal itu pula, hukuman kurungan mereka pun diperpanjang selama 1 bulan, belum lagi Kiyoshi juga harus menerima pukulan Shingo akibat terpaksa ikut menanggung hukuman. 清、お前最低だな。
Kemudian saat proses interogasi sedang berlangsung, agar tidak dikira Gakuto serta kawan-kawan lain ikut ambil bagian dalam sukseskan rencana kabur Kiyoshi, ia pun mengakui semuanya mulai dari rute saat kabur sampai bagaimana cara mendapatkan pakaian yang semuanya murni ia lakukan sendirian tanpa ada campur tangan siapapun. Dan akibat hal itu pula, teman-teman Kiyoshi yang lain pun hanya dijatuhi hukuman perpanjangan masa tahanan, sedangkan untuk Kiyoshi sendiri harus menerima keputusan kalau ia akan di-drop out keluar dari sekolah. Jika dipikirkan dengan logika, tentu sebuah organisasi bentukan murid bernamakan OSIS tidak mempunyai wewenang untuk sampai mengeluarkan seorang siswa. Dan hal itu pun disadari oleh Gakuto yang lalu disampaikan pada Shingo bermaksud untuk mencari dukungan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, di mana Gakuto justru malah dicurigai sebagai komplotan Kiyoshi, sehingga agar tidak menimbulkan kecurigaan, maniak trik dendam itu pun hanya bisa terdiam. Nah, memang betul OSIS tidak sampai mempunyai wewenang untuk mengeluarkan seorang siswa sekalipun Mari adalah putri dari kepala sekolah. Maka dari itu mereka pun menggunakan cara lain, yakni dengan meminta Kiyoshi sendiri menandatangani formulir keluar dari sekolah, ditambah dengan kata-kata manipulasi Mari yang menjelaskan apabila Kiyoshi tidak keluar sekarang, mau tidak mau Kiyoshi pun harus siap mendengar cibiran para murid lain selama 3 tahun, belum lagi dirinya juga akan dibenci oleh Chiyo selama bersekolah di sana. さあサインを楽になれますよ。千代ちゃんには誤解を解いておきたかったな。 Oke, untuk sementara kita beralih pada sudut pandang Chiyo, di mana selama semalaman penuh Chiyo terus mengurung diri di kamar akibat merasa kecewa pada Kiyoshi yang dikiranya adalah orang baik. Namun setelah merenung selama 1 malam itu, Chiyo pun akhirnya mulai bangkit kembali dan sembari makan ia juga merasa bersalah dan langsung pergi meninggalkan Kiyoshi tanpa lebih dulu menanyakan alasannya. Tapi tak sengaja Chiyo malah mendengar gosip para gadis perihal cara Kiyoshi kabur menggunakan seragam wanita, apalagi desas-desus kalau teman nobarnya itu akan segera dikeluarkan. そんでね、なんかその男子退学らしいよ。え、退学？お姉ちゃん、清くんが退学ってどういうこと？千代ちゃん。 Kiyoshiくん、それ。 Sontak begitu melihat sang kakak sedang memanipulasi Kiyoshi agar dengan sukarela keluar dari sekolah, Chiyo pun tak terima dengan keputusan tersebut, malahan nekat menuliskan namanya pada formulir apabila sang kakak tetap bersikeras ingin mengeluarkan Kiyoshi. Dan remaja itu kian semakin berbunga-bunga ketika Chiyo dengan sangat erat memeluk dirinya, bagaikan menganggap Kiyoshi sebagai seseorang yang sangat berharga. Sehingga akibat Kiyoshi merasa masih mempunyai secercah harapan ketika Chiyo sudah mengerti alasan dibalik tindakan dirinya kemarin, remaja itu pun memutuskan untuk tidak akan keluar dari sekolah bagaimanapun caranya. お姉ちゃん、清くんを退学させるなら私もこれ出すからね。 Meski Kiyoshi tak jadi dikeluarkan dari sekolah, namun kini ia harus merasakan rasanya diasingkan oleh teman seperjuangan seperti Shingo, Jo, serta Andre. Karena akibat ulah dari Kiyoshi, hukuman mereka semua pun ikut diperpanjang, dan meski Gakuto adalah satu-satunya orang yang tidak menjauhi Kiyoshi, ia juga tak dapat melakukan apapun selain diam agar dirinya tak ikut diasingkan. Andre, Jo, 俺ら倉庫整理に行こうぜ。じゃあ俺らはトイレ掃除に行こうか。ござる。おー、ガクト。お前も一緒に倉庫行こうぜ。来ねえの、ガクト。 Tak hanya harus bertahan dari diskriminasi di antara para teman seperjuangan, Kiyoshi juga harus mempersiapkan diri menerima pembalasan dendam dari Hana, di mana akibat perbuatan Kiyoshi sebelumnya membuat Hana selama beberapa waktu absen dari sekolah. Dan akan bagaimanakah nasib remaja itu mulai sekarang? Dalam rangka ingin mengeluarkan seluruh murid laki-laki dari sekolah, Mari selaku ketua OSIS pun membuat strategi dengan mencari orang yang sekiranya bisa dimanfaatkan di antara kelima tahanan, dan orang yang dirasa paling cocok jatuh pada Shingo, apalagi setelah insiden Kiyoshi tempo hari membuat hubungan mereka pun mengalami sedikit kerenggangan, yang hal itu bermaksud dimanfaatkan oleh pihak OSIS agar bisa memecah belah mereka semua. 本日の作業はこれまで。皆プリズンに戻れ。はい。シンゴ、話がある。一緒に来い。 Lantas dengan mengiming-imingi remaja tersebut menggunakan makanan yang enak,
diharapkan Shingo mau menjadi mata-mata bagi pihak OSIS dengan akan mendapatkan privilege dibandingkan teman-temannya yang lain. Nah, menjadi mata-mata di sini bukan berarti Shingo secara terang-terangan mengkhianati keempat temannya, melainkan ia hanya diminta melaporkan setiap hal yang terjadi dalam penjara. Sebagai contoh, saat Andre tak sengaja menumpahkan toples berisi semut peliharaan Joe, pecinta semut itu sangat murka lalu mengancam akan menghajar Andre. Bahkan saking emosinya Joe, ia pun harus sampai dilerai oleh Gakuto serta Kiyoshi. Alhasil, pihak OSIS yang mendapati laporan itu pun mulai menyusun suatu rencana di mana di keesokan harinya para tahanan sengaja dibiarkan berkeliaran di lapangan, dan seperti biasa masing-masing dari mereka sibuk dengan aktivitas sendiri, seperti Joe mengamati semutnya, Gakuto dan Andre bermain kejar-kejaran, sementara Kiyoshi yang masih dijauhi memilih duduk sendirian. Akan tetapi saat duduk itulah ia tak sengaja melihat Shingo dengan Meiko tengah berbincang berdua, yang lalu tak lama kemudian Shingo memanggil Joe untuk membicarakan sesuatu. Merasa ada yang janggal dengan situasi sekitar seperti jumlah burung gagak yang jadi lebih banyak dari biasanya, pihak OSIS yang tumbennya berkumpul di satu lokasi yang sama, insting Kiyoshi terhadap sesuatu yang janggal pun langsung aktif, dan tiba-tiba... Sontak melihat para semut kesayangannya tengah diserang oleh gagak milik ketua, Joe yang sudah terbutakan oleh emosi pun tanpa pikir panjang hendak menyerang gadis tersebut. Namun beruntungnya aksi Joe berhasil dicegah oleh Kiyoshi, karena apabila Joe sampai nekat melakukannya, maka yang menunggunya nanti adalah sebuah kurungan asli. Kiyoshi, 大丈夫だよ、Joe。 Alhasil, akibat aksi yang dilakukan oleh Joe, remaja itu pun dimasukkan ke dalam sel isolasi. Sementara untuk Kiyoshi, ia ditemani Hana berada di UKS dan mengingat apa yang telah terjadi di antara mereka sebelumnya. Kiyoshi pun sempat khawatir takutnya Hana malah berniat menyelesaikan urusan mereka. Nah, memang pada awalnya Hana membiarkan Kiyoshi sendiri mengobati lukanya. Namun tak berselang lama, gadis itu kembali sambil membawa sebuah pispot lalu meminta Kiyoshi untuk mengisi benda yang tengah dipegangnya. Dan yang lebih parahnya lagi, Hana sudah bersiap untuk mengabadikan momen tersebut. Berhubung Kiyoshi terus menolak, Hana pun beralih ke step selanjutnya, di mana ia ingin mengencingi Kiyoshi tepat seperti yang dilakukan remaja itu pada dirinya. Dan ketika hendak melakukannya, tak disangka terdengar suara orang masuk yang rupanya Chiyo datang untuk menjenguk. Namun karena situasi mereka sedang tidak memakai armor, tepat saat Chiyo membuka tirai, kedua muda-mudi itu sudah bersembunyi di kolong kasur menunggu sampai Chiyo beranjak pergi dari sana. Akan tapi karena insting laki-laki kadang berada di luar kendali mereka, apalagi jika dihadapkan dengan situasi seperti Kiyoshi sekarang, Hana yang tengah berhadapan dengan remaja itu mulai merasakan sesuatu bergerak di bawah. Dan beruntung bagi Kiyoshi karena nyawanya berhasil terselamatkan akibat Hana yang ternyata sudah pingsan. Beberapa waktu setelahnya, sebagai bentuk apresiasi pihak OSIS atas kerja sama Shingo, remaja itu pun diperbolehkan keluar dari wilayah sekolah selama beberapa jam untuk menghirup udara kebebasan. Dan momen itu pun digunakan Shingo berkunjung ke game center untuk bermain Street Fighter, yang tak sengaja ia lalu bertemu seorang gadis sekaligus kakak seniornya di sekolah bernama Anzu, serta bisa kita lihat tingkah Anzu yang cukup nakal ternyata membuat Shingo sedikit mempunyai ketertarikan terhadap gadis tersebut. Sementara itu di sekolah, Gakuto yang merasa bersalah memilih berpihak pada kelompok Shingo ketimbang Kiyoshi atau orang yang sudah bersusah payah memberikan action figure untuknya, mencurahkan seluruh keluh kesah yang tengah ia alami pada benda berbahan plastik ABS tersebut.
Namun entah karena pemasangan yang longgar atau kebetulan saja ujung pedang pada tombak action figure Guan Yu itu mendadak lepas, dan berawal dari hal kecil itulah awal masalah baru akan terjadi. Lantas saat Shingo yang baru kembali sedang pipis di toilet, secara kebetulan ia menemukan ujung pedang action figure Gakuto yang terjatuh, lalu melaporkan benda temuannya itu ke pihak OSIS, berharap dengan informasi ala kadarnya itu, pihak OSIS akan memberikan dirinya kesempatan untuk keluar jalan-jalan sekali lagi. Akan tetapi karena dianggap sebagai benda kotor yang ditemukan di toilet, Meiko pun segera membuang benda itu lalu tak sengaja masuk ke tumpukan cemilan yang hendak diberikan pada ketua OSIS nanti. Singkat cerita, saat para anggota OSIS berkumpul untuk saling memberikan laporan, Hana pun menceritakan kejanggalan ketika melihat Gakuto merangkak di toilet seperti sedang mencari sesuatu, dan di waktu bersamaan Maki selaku ketua OSIS sedang makan cemilan tak sengaja menggigit suatu benda keras yang ternyata adalah ujung pedang sebuah action figure, tepatnya pedang bulan sabit naga hijau yang konon merupakan pedang milik Guan Yu. Sontak merasa ada kecocokan antara benda yang ditemukan Shingo serta laporan Hana terkait Gakuto sedang mencari sesuatu, Meiko pun segera melakukan penyelidikan mandiri, dan dugaannya itu pun terbukti benar saat ia menemukan sesuatu di toilet. Alhasil di keesokan harinya, Shingo yang tak tahu apa-apa tiba-tiba diizinkan untuk pergi keluar, sehingga kesempatan itu pun ia gunakan untuk kembali bermain ke game center demi dapat bertemu dengan gadis pujaan hatinya. Mata ura seito kai ni otsukai tanomareta no? Korekara root beer kai ni ikun da. Ja, iku ka. Hima dashi, otsukai tsukiyatte yaru yo. Nah, untuk sesaat Shingo pun bisa merasakan bagaimana rasanya jatuh cinta, terutama gadis yang ditaksir juga memberikan respon positif terhadap dirinya. Bahkan Anzu juga mengajak Shingo untuk pergi menonton bioskop berdua, namun sayang remaja itu tak bisa keluar lama-lama sehingga Anzu lalu memberikan karet ikat rambutnya, di mana apabila Shingo memiliki waktu lagi, ia dapat memberikan kode dengan menggantung ikat rambut itu di tempat yang mudah terlihat. Sementara itu di sekolah, tak ada angin tak ada hujan, pihak OSIS tiba-tiba membagikan biji kesemek pada para tahanan, di mana masing-masing dari mereka memperoleh satu biji, tapi tepat saat giliran Gakuto, ia malah diberikan ujung pedang dari action figure yang selama ini ia cari-cari. Serta Gakuto semakin dibuat terkejut saat Meiko sudah menemukan action figure yang selama ini disembunyikan di toilet. Akan tetapi karena Gakuto terus mengelak berdalih kalau benda itu bukan miliknya, Meiko sengaja merosting remaja tersebut, di mana pertama-tama ia sengaja menduduki kuda milik Guan Yu, yang mana Meiko akan berhenti apabila Gakuto mau mengaku kalau benda tersebut adalah miliknya. Dan ketika maniak Three Kingdom itu masih belum mau mengaku, Meiko kini ikut menindih Guan Yu bersama kudanya sekuat tenaga, berniat membuat Gakuto agar segera menyerah. Oke, seperti yang kita tahu, Gakuto telah membuang 3 tahun masa SMA demi sebuah action figure langka yang rilis selama 4 tahun sekali. Dimana jika Gakuto tak menyelamatkan patung plastik kesukaannya itu, maka Gakuto pun jadi harus mengorbankan 7 tahun secara sia-sia. Dan hal itu ikut disadari oleh Gakuto sendiri yang kini tengah dilema dengan keputusan yang harus ia ambil. Kisama, nani yo? Akan tetapi Gakuto justru memilih menghancurkan benda yang mengikatnya tersebut, di mana ia pun akhirnya tersadar ketimbang memilih sebuah benda mati yang tak bisa bicara, Gakuto harusnya sejak dulu lebih mengutamakan persahabatannya dengan Kiyoshi. Dan pada hari yang sama pula, Gakuto juga jujur pada mereka semua kalau dirinya ikut terlibat dalam aksi pelarian Kiyoshi sekaligus dalang di balik rencana tersebut. Alhasil sama seperti yang dilakukan pada Kiyoshi, Shingo pun berlagak seolah-olah dirinya adalah seorang korban dengan mengajak teman-teman yang lain untuk ikut menjauhi Gakuto. Namun berhubung Joe yang sebelumnya sudah ditolong oleh Kiyoshi tak lagi mempermasalahkan hal tersebut, serta Andre juga menerima permintaan maaf Gakuto karena menyadari kalau Gakuto juga pastinya sangat merasa kehilangan. Setelah Joe serta Gakuto menjadi target OSIS, kali ini giliran Andrea yang harus menderita, di mana cara penyiksaan pihak OSIS terhadap dirinya bukanlah siksaan fisik, melainkan memberikan tekanan mental, karena menurut buku diari yang remaja itu tulis, ia senang jika mendapat pukulan dari wakil ketua, apalagi jika sampai disuruh harus menjilat sepatunya.
Oleh sebab itu, metode penyiksaan yang diberikan kepada Andre pun cukup berbeda, yakni sang wakil ketua OSIS tiba-tiba mengenakan pakaian tertutup dan apabila Andre melakukan kesalahan, remaja itu tak akan dipukuli melainkan hanya diabaikan. DTO 男子退学オペレーションの最終段階を実行に移します。お姉ちゃん。Semakin lama Andre tak mendapat siksaan, kondisi mental remaja itu kian memburuk, di mana ia menolak untuk makan ataupun mandi. Perihal yang ada dalam pikirannya hanyalah berharap untuk mendapat siksaan dari wakil ketua. Namun Kiyoshi yang merasa janggal dengan kejadian saat Shingo tampak dekat dengan pihak OSIS, kemudian action figure Gakuto yang ketahuan, serta sekarang giliran Andre merasa ada keterkaitan dengan ini semua. Tapi saat remaja itu sedang memutar otak mencari jawabannya, secara kebetulan Chio bersama teman-temannya sedang duduk sambil bermain permainan Go di luar yang lalu seperti mengisyaratkan sesuatu pada Kiyoshi. Sementara itu di lain tempat, terlihat Shingo yang tengah berkencan dengan Anzu, di mana ia diberikan waktu selama 1,5 jam oleh pihak OSIS untuk berkeliaran di luar sekolah. Di mana rencana awalnya mereka berniat menonton film berdua, tapi karena dirasa filmnya terlalu membosankan, kedua muda-mudi itu pun lanjut pergi ke taman bermaksud ingin lebih mengenal satu sama lain. Sehingga terjadilah pendekatan fisik yang cukup intens dan tiba-tiba ya, Shingo ternyata cukup alim dibandingkan penampilan luaknya, di mana ia menasehati para bocah di sana untuk maafkan teman mereka, meski sadar setiap ucapan yang ia lontarkan adalah cerminan untuk dirinya sendiri. Dan Shingo akhirnya mengakui semua pada Anzu kalau ia telah mengkhianati teman-temannya hanya untuk mendapat kebebasan serta pergi kencan dengan wanita. Tapi yang plot twist adalah Anzu ternyata juga jujur kalau pada awalnya ia juga merupakan seorang agen utusan pihak OSIS untuk mendekati Shingo. Serta hari ini adalah hari di mana pihak OSIS akan mengeluarkan mereka semua. Oleh sebab itu, tugas Anzu sekarang adalah membuat Shingo telat kembali ke sekolah dengan cara memutar jam tangan Shingo ke 30 menit lebih lambat. Shingo ここに足止めして時間通りに学園に戻れないようにすれば。男子は3回目の脱獄を犯したことで全員退学になるの。退学？裏生徒会が仕組んだのよ。もう時間がないわ。早く戻って。マジかよ。Kembali ke sekolah saat Kiyoshi serta teman-teman lain sedang mandi, Kiyoshi yang bingung dengan pesan rahasia Chio pun bertanya pada Gakuto apa maksud dari pesan tersebut. Dan sebagai seorang ahli strategi Three Kingdom, Gakuto pun bisa langsung menyadari pesan yang bersiratkan kalimat hari ini para laki-laki akan dikeluarkan, di mana perhatian mereka otomatis langsung tertuju pada Andre yang merupakan target selanjutnya. Dan benar saja, Andre sudah tak berada di tempat ia seharusnya, yang mana remaja itu tiba-tiba mendengar suara wakil ketua memanggil dirinya, sehingga Andre yang sudah tak dapat berpikir jernih pun terus mengikuti sumber suara yang lalu membawanya ke pagar pembatas. Dan apabila Andre nekat pergi 1 cm saja di luar pagar, maka ia akan dianggap melarikan diri dengan hukuman mereka akan diperpanjang menjadi 3 bulan. Nah, mengetahui jika Shingo juga tak berada di dalam penjara, para OSIS pun dengan jujur bilang kalau Shingo sudah menjadi salah satu kaki tangan mereka dan sedang berada di luar sekolah. Serta apabila remaja itu belum kembali dari batas waktu yang telah ditentukan, maka ia juga akan dianggap melarikan diri dengan semua para tahanan juga akan terkena penalti, yakni harus menerima pengeluaran mereka dari sekolah. Alhasil, para tahanan yang tak punya kuasa pun hanya bisa berharap cemas, mencoba yakin kalau Shingo akan kembali tepat waktu. Di mana untuk saat suara teriakan para teman-temannya benar sampai ke Shingo, tapi di waktu bersamaan pula muncul truk menabrak pemuda itu yang beruntung belum sampai login ke isekai sebab sang supir ternyata adalah seorang supir laundry langganan sekolah mereka.
Sontak saat melihat Shingo kembali ke sekolah di detik-detik terakhir, para sipir ternyata tak menghalalkan segala cara untuk mencegah remaja itu, melainkan hanya diam menyaksikan apa yang akan terjadi. Namun takdir seolah tak berpihak untuk para tahanan, di mana di saat detik-detik terakhir Shingo malah terhalangi oleh pintu penjara dan tiba-tiba Zero. ふざけんな！鍵がかかってるなんて不当だぞ！何を抜かす？この扉はこうやって開けるんだろ？そんな。Pada akhirnya, sang Capsek yang sedari awal memang menaruh keberpihakan pada para tahanan pun tak bisa melakukan apa-apa, termasuk Chio yang mencoba membela kalau ini semua adalah rencana pihak OSIS. Tapi karena tidak ditemukan bukti konkret, keputusan pun tetap tak bisa diubah. Alhasil, pihak OSIS pun sangat puas atas suksesnya rencana pengeluaran laki-laki dari sekolah, di mana mereka pun sampai mengadakan perayaan karena sebentar lagi makhluk yang mereka anggap hina akan segera pergi dari sekolah. Namun beda hal dengan para tahanan, di mana saat setelah memaafkan Shingo atas semua perbuatannya di belakang mereka, Shingo selaku orang yang paling merasa bersalah tersadar kalau mereka masih mempunyai secercah harapan. 奇跡は待っていても起きない。俺たちの手で起こすんだ。俺 DTO ってどっかで見たぞ。 Menurut penjelasan Shingo sewaktu ia masih menjadi kaki tangan OSIS, dirinya sempat melihat data tentang rencana pengeluaran mereka pada salah satu komputer di sana. Tapi masalahnya, kemungkinan besar data tersebut sudah dihapus untuk menghilangkan jejak, ditambah jika pun masih ada, bagaimana cara mereka masuk ke ruang yang selalu dijaga oleh wakil ketua. Akan tetapi, disinilah giliran Gakuto untuk unjuk gigi, di mana selain jago di lab komputer, remaja satu itu memiliki kemampuan yang cukup mumpuni dalam bidang IT, yang mana ia mengaku mampu merestore data yang telah dihapus menggunakan software yang tersedia di internet. Dan beruntungnya pula mereka masih memiliki tenggat waktu selama 2 minggu sebelum Pak Capsek menandatangani dokumen pengeluaran mereka. Nah, untuk masalah wakil ketua, Gakuto sudah menyiapkan strategi guna membuat fokus wanita itu teralihkan, yakni dengan mengkompori kaum Meiko tak mungkin menang jika adu panco melawan Andre. Dan benar saja, sebagai seorang yang sangat yakin dengan kekuatan fisiknya, Meiko yang mendengar hal itu pun tak bisa mengabaikannya, lalu dengan sangat percaya diri menerima tantangan mereka. Koi, Andre! Andre dono no mae ni shousei ga owaite itashimashou. Warawaseru no kuso megane. Berhubung tubuh mereka sudah sangat hatam bagaimana keberingasan seorang Meiko, entah bagaimana caranya masing-masing dari mereka harus dapat mengulur waktu, sebab Gakuto membutuhkan waktu kurang lebih selama 10 menit agar dapat membackup data yang telah dihapus. Oleh sebab itu sebagai awalan, Gakuto dengan tubuh yang telah ditempa sangat keras selama menjadi tahanan pun menjadi lawan pertama, tapi hanya dalam sepersekian detik harus menerima kekalahannya. Oke, sampai di sini semua masih berjalan sesuai rencana, di mana sebagai orang yang akan bertanding dengan wakil ketua selanjutnya, Kiyoshi berusaha mengulur waktu selama mungkin agar Gakuto sebagai harapan terakhir mereka dapat diam-diam menuju ruang sipir, mencari bukti konkret yang dapat menggagalkan keputusan pengeluaran mereka. Akan tetapi waktu yang diulur oleh Kiyoshi tak bisa terbilang lama, di mana meski sudah mengeluarkan seluruh tenaga untuk melawannya, Meiko masih tampak santai seolah tak merasakan apapun. Dan benar saja, Kiyoshi sampai dibuat tak sadar kalau tangannya sudah pindah posisi dari yang seharusnya. Kiyoshi! 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 Hah? Omae, sore, daijoubu ka yo? Itsumani? Uso daro? Nah, untuk giliran Shingo sama sekali tak bisa dibilang bertanding, di mana remaja itu bermaksud mengulur waktu dengan menceritakan masa lalunya tapi tak dihiraukan oleh Meiko dengan langsung dikalahkan. Lalu hal yang sama juga terjadi pada Joe, di mana meski sadar memiliki tubuh tinggal tulang berlapiskan kulit, ia tetap nekat mengajak bertanding sang wakil ketua yang tentu saja harus berakhir dengan kekalahan. Alhasil karena yang tersisa tinggal Andre seorang, ditambah waktu yang diulur pun masih jauh dari 10 menit, mereka pun otomatis menggantungkan harapan terakhir pada Andre, berharap teman mereka itu dapat mengulur waktu selama mungkin agar Gakuto dapat menyelesaikan misinya.
Akan tetapi terjadi hal di luar prediksi saat Meiko bertanding melawan Andre, di mana fokus perhatian wanita itu lebih tertuju pada sehelai rambut di dada Andre dan bukan kalah adu kekuatan melawan remaja bertubuh gempal itu, melainkan Meiko kadang terhipnotis perihal melihat rambut halus yang tergoyang ke kanan ke kiri, terbayang bagaikan melihat sebuah pohon yang tumbuh subur di tengah padang pasir. Dikarenakan Meiko terus kehilangan konsentrasi apabila melihat bulu di dada Andre, wanita itu pun memikirkan solusi bagaimana cara mengatasinya, sehingga terpikirlah jawaban yang paling sederhana, yakni tinggal menutup mata atau pura-pura tidak melihatnya. Dan akibat hal tersebut, Andre pun dengan cepat berhasil dikalahkan, ditambah Meiko juga sadar kalau kuncinya tiba-tiba menghilang. 副会長殿、鍵はここに落ちているでござるよ。そんなところにいたのか。Naas, meski mereka sudah bekerja sama sekuat tenaga mengulur waktu, ternyata hal itu masih belum cukup lama bagi Gakuto, sehingga ia pun terpaksa harus kembali dengan tangan kosong sesaat setelah mendengar teriakan Andre yang berarti sudah dikalahkan. Sehingga malam harinya ketika hendak tidur, Kyoshi dan kawan-kawan pun hanya bisa pasrah bersiap menerima pengeluaran mereka. Beberapa waktu setelahnya, terlihat Kyoshi bersama teman-teman lain sudah pasrah menerima hukuman pengeluaran mereka. Dan yang paling parah dialami oleh Gakuto dengan sudah kehilangan akal sehatnya akibat merasa bertanggung jawab atas kegagalan dari misi sebelumnya. Dan ibaratkan seorang terpidana mati, di hari terakhir mereka berada di sana, Meiko akan mengabulkan permintaan untuk makan apapun yang diinginkan oleh para napi di sana. Seperti Kyoshi memesan bistek, Shingo katsudon, Jo makanan napi seperti biasa, serta terakhir sekaligus yang paling unik dipesan oleh Gakuto, yakni belalang goreng tepung plus nasi di bawahnya. Lalu di keesokan harinya, di luar dugaan mereka, semua menu yang dipesan benar-benar disajikan dengan sangat baik, termasuk belalang goreng tepung kepunyaan Gakuto, dan semua tahanan pun tampak sangat puas bisa memakan makanan yang selama ini sangat diidam-idamkan. Terkecuali untuk Gakuto yang menu belalangnya justru menjadi obat untuk penyakit mental remaja tersebut. おい、大丈夫か？どんだけ破壊力あるんだよ。なんでござるこのクソまずい食い物は。ひどい誰かの嫌がらせでござるか。お前、まさか正気に戻ったのか？ Sontak saat mengetahui kesadaran Gakuto sudah kembali, ditambah remaja itu juga memiliki rencana untuk membatalkan keputusan pengeluaran mereka, para tahanan lain pun jadi bersorak gembira, namun lagi-lagi diperlukan waktu lebih untuk bisa mengeksekusi rencananya. Sehingga mereka pun berniat mengajukan petisi atau sebuah pernyataan resmi yang biasa diajukan oleh rakyat pada pemerintah, dan kali ini mereka berniat mengajukan hal tersebut pada Pak Kepsek. Akan tetapi, Meiko yang seharusnya bertugas menyampaikan petisi mereka justru sama sekali tidak melaksanakan tugasnya, perkara emosi melihat belalang yang sudah susah payah ia tangkap lalu masak malah berakhir dengan berserakan di tanah. Alhasil di keesokan harinya, para napi yang sudah berharap dapat dipertemukan dengan Pak Kepsek justru harus menelan kenyataan pahit kalau Pak Kepsek sama sekali tak datang, sementara surat petisi yang dikirimkan ternyata sudah menjadi kertas sobekan dengan berceceran di tanah. Akan tetapi saat para napi hendak dibawa menuju ajalnya, Pak Kepsek tiba-tiba muncul di tengah jalan lalu secara pribadi ingin mendengarkan kata-kata terakhir mereka. Sontak, kemunculan mendadak Pak Kepsek pun tentu tak disangka oleh pihak OSIS maupun para tahanan terkecuali Kyoshi, di mana ternyata ia sudah menduga kecil kemungkinan surat petisi mereka akan didengarkan. Oleh sebab itu, Kyoshi pun menuliskan kata-kata ancaman pada Pak Kepsek perkara Kyoshi pernah melihat pria parubaya itu menguburkan sesuatu di halaman belakang sekolah. Sa, prison ni modorita mae. Kimi tachi ni hanashi ga aru. Cha o ippai moraeru ka? Nah, setibanya di dalam penjara, Kyoshi pun menjelaskan maksud serta tujuannya memanggil Pak Kepsek,
di mana ia berharap agar Pak Kepsek dapat menunda keputusan pengeluaran mereka agar Kiyoshi bersama teman-temannya dapat mengumpulkan bukti kalau ini semua adalah sebuah konspirasi yang sengaja dilakukan oleh pihak OSIS demi mengeluarkan para laki-laki dari sekolah tersebut. Akan tetapi Pak Kepsek tak menurut begitu saja, di mana demi memastikan apakah Kiyoshi benar-benar bersalah atau tidak, pria parubaya itu pun lalu mengajukan sebuah pertanyaan. Dewa, shiri to mune, dochira ga suki ka, ne? Dikarenakan Pak Kepsek sepertinya ingin mengetes mereka, Kiyoshi pun angkat bicara mewakili para teman-teman yang lain kalau bahwasanya ia lebih suka bagian bawah ketimbang atas. Di mana hal tersebut ia pikirkan matang-matang karena sadar Pak Kepsek mempunyai ketertarikan terhadap bagian tersebut. Namun Kiyoshi kembali harus dibuat putar otak ketika Pak Kepsek bertanya apa alasannya. Sebagai sesama penyuka bagian atas seperti Mimin, Kiyoshi pun dibuat bingung dari apa bagusnya bagian yang disukai oleh Pak Kepsek tersebut. Namun jika jawabannya tak sesuai dengan kehendak Pak Kepsek, tentunya hal itu akan sangat mempengaruhi masa depan mereka selama bersekolah di sana. Oleh karena itu pula, Kiyoshi pun berusaha berpikir sangat keras menemukan jawaban yang sekiranya bisa memuaskan Pak Kepsek. Oke, menurut teori evolusi Darwin, kakek moyang umat manusia berasal dari spesies kera, di mana saat masih berjalan merangkak di tanah, yang menjadi sorotan sekaligus penentu menariknya seorang betina ada pada bagian itunya. Tapi lama-kelamaan ketika manusia mulai bisa berjalan dengan dua kaki, manusia tak lagi melihat hal tersebut, melainkan digantikan oleh bagian yang kita sukai sekarang. 人類が四足歩行の頃、目の前にあるのは尻だった。本来の生命の源はお尻。おっぱいはその代用品なんだ。奥へ後ろへとお尻は隠された。だがしかしそこにその奥ゆかしさにお尻の絵の。 Berkat jawaban yang sesuai dengan selera Pak Kepsek, keputusan untuk pengeluaran mereka pun ditunda selama 1 hari, sehingga Kiyoshi dan kawan-kawan pun harus kerja ekstra demi dapat meraih kebebasan mereka. Menurut rencana yang dijelaskan Gakuto, dibutuhkan bantuan dari pihak luar untuk mendukung suksesnya rencana mereka, dan orang luar yang dimaksud adalah Chiyo, di mana selama beberapa waktu belakangan, Kiyoshi masih terus bertukar pesan dengan Chiyo melalui kertas yang diselipkan saat makanan hendak diambil dari penjara. Dan selain bantuan dari Chiyo, Andre lagi-lagi ditugaskan mengalihkan perhatian wakil ketua dengan cara menantangnya seperti kemarin. Namun betapa terkejutnya mereka ketika yang masuk ternyata bukanlah wakil ketua, melainkan Hana yang ditugaskan menangani para tahanan. Nah, karena situasi mendadak berubah, Kiyoshi pun mengajukan diri menggantikan Andre, sekaligus ia menjelaskan kalau Hana seperti mempunyai dendam pribadi kepadanya. Dan tentu hal tersebut akan lebih efektif apabila Kiyoshi yang bertugas mengalihkan perhatian gadis tersebut. Lantas, meski sempat dicegah oleh Gakuto serta teman-teman lain karena sadar Kiyoshi pasti akan menjadi target balas dendam, Kiyoshi tetap tak punya pilihan selain pergi demi meraih kebebasan mereka. Dan langkah awal mereka agar dapat memancing perhatian Hana adalah dengan pura-pura membawa Gakuto menuju UKS, lalu setelah selesai diobati tanpa Kiyoshi harus bersusah payah melakukan apapun, Hana yang justru mengajak Kiyoshi untuk bicara 4 mata. Faktanya, Hana ingin mempermalukan Kiyoshi tepat seperti cara pemuda itu mempermalukan dirinya, dimulai dengan meminta Kiyoshi untuk pipis pada sebuah botol sambil disaksikan langsung prosesnya oleh mata kepala Hana sendiri. Dan berhubung Kiyoshi juga sudah menguatkan mentalnya demi mensukseskan rencana mereka, ia tanpa ragu melepas celananya sendiri yang otomatis membuat Hana jadi terkejut dibuatnya. Sa, 狙いはあの裏のドア。あのドアの鍵を開けられれば作戦の第一歩は成功する。
Akan tetapi saat Kiyoshi sedikit lagi hampir berhasil, Hana justru melakukan perlawanan di mana ia ikut membuang rasa malunya lalu berniat lanjut ke langkah selanjutnya, yakni ingin mengencingi Kiyoshi tepat seperti yang dilakukan padanya dulu. Sementara itu di luar, terlihat Kyo yang sedang mengendap-endap di luar karena sempat dimintai tolong oleh Kiyoshi. Namun di waktu yang sama pula, tampak Meiko sedang berpatroli sebab tahu para tahanan tak mungkin akan tinggal diam menunggu waktu eksekusi mereka. Dan benar saja, Meiko tak sengaja menemukan sepasang jejak kaki yang diduga sebagai bantuan dari pihak luar. Kembali ke Kiyoshi, di tengah situasi yang bisa dibilang sebagai adu ketahanan malu, Kiyoshi membuang rasa malunya dengan memilih maju memojokkan sang kakak senior sampai di depan pintu. Namun Hana justru kembali melakukan perlawanan sehingga membuat Kiyoshi harus jatuh tersungkur. Tapi setidaknya Kiyoshi masih sempat membuka kunci pintunya. Namun karena posisinya tempat berada di bawah Hana, ia pun tak sengaja melihat Medusa milik Hana yang membuat Black Mamba Kiyoshi pun jadi bangun sehingga tentu tak memungkinkan lagi untuk kencing. Sontak saat Hana mengetahui hal tersebut, ia pun malu sekaligus kesal dengan Kiyoshi yang sempat-sempatnya berpikir aneh-aneh di tengah situasi sekarang. Tapi keinginan Hana untuk mempermalukan Kiyoshi masih belum berubah, di mana ia berniat untuk mengencingi Kiyoshi dan tiba-tiba... Ya, mendadak Meiko berhasil menangkap orang yang diduga ingin membantu para tahanan. Dan ternyata orang yang ditangkap bukanlah Chiyo, melainkan Anzu yang ingin mengalihkan perhatian agar Chiyo tetap dapat melakukan tugasnya. Namun karena hal itu pula, Meiko yang berniat menginterogasi Anzu hendak membawanya ke ruang sipir tempat Hana serta Kiyoshi sedang tidak berarmor. Dan tentu saja Hana mencoba mencegah hal tersebut dengan mengunci pintu sehingga membuat usaha Kiyoshi pun berakhir sia-sia. Dan apakah rencana Kiyoshi dan kawan-kawan akan membuahkan hasil yang bagus? Beralih pada Anzu, Meiko yang menangkapnya tanpa bugu-bugu langsung menginterogasi Anzu dengan cukup kejam, apalagi ketika gadis itu memilih untuk diam, perlakuan yang ia terima dari Meiko pun semakin menjadi-jadi. Sementara untuk Kiyoshi, remaja itu menerima metode penyiksaan yang cukup brutal dari Hana, serta tentunya tak bisa Mimin tampilkan. Tapi yang parahnya adalah Chiyo sudah berada tepat di luar pintu, menunggu kode dari Kiyoshi agar dirinya bisa masuk ke dalam. Dan tentu rencana Kiyoshi akan berantakan apabila Chiyo sampai menyaksikan kondisi mereka sekarang. Oleh sebab itu, Kiyoshi yang awalnya pasif menerima hukuman justru menjadi aktif sampai berubah menjadi sangat ganas agar Hana segera menyerah. Dan tiba-tiba... pada akhirnya, Hana pun menyerah dan lalu mengajak Kiyoshi kembali ke dalam sel. Serta tak luput, Kiyoshi juga mematikan lampu sebagai kode agar Chiyo yang berada di luar sudah boleh masuk ke dalam. Namun begitu teman-teman Kiyoshi melihat Hana sedang mimisan, mereka pun penasaran penyiksaan seperti apa yang Kiyoshi alami. Nah, sampai di sini semua pun kembali normal seperti biasa, di mana para tahanan kembali ke sel mereka masing-masing untuk beristirahat. Dan meski Mari merasa janggal serta sempat ditemani Meiko untuk mengecek berbagai sudut ruangan demi memastikan kembali, ia tak menemukan kejanggalan apapun selain botol bekas penutup burung Kiyoshi yang masih terasa hangat. Keesokan harinya, hari di mana para murid laki-laki akan dikeluarkan dari sekolah pun akhirnya tiba, dan saat mereka dihadapkan pada Pak Capsek untuk menerima hukuman, Mari yang sangat yakin sudah menang pun harus dibuat terkejut ketika Kiyoshi mengumumkan kalau mereka lah yang akan menang. Dan tiba-tiba... Masaka! Dareda kisama wa? Hanashite kudasai yo, Fukukaichou. Jo, dewa kisama wa? Nase, douyu koto nano, Chiyo? Faktanya, saat Chiyo masuk ke ruang sipir serta Gakuto bersama Jo izin pergi ke toilet semalam, mereka mengadakan pertemuan untuk saling bertukar pakaian, yang mana Chiyo menggunakan pakaian Jo sementara Jo menggunakan pakaian Gakuto untuk menyamar.
Dan untuk Gakuto sendiri, ia menghabiskan waktu semalaman untuk membackup data tentang rencana pengeluaran mereka yang semua itu sudah ia copy ke dalam sebuah flash disk sebagai bentuk barang bukti. Data. Koko ni. Shikataを受け取ってくだされ、理事長殿。それを。Shikataを受け取った。 Sontak, pihak OSIS pun hanya bisa terdiam tak menyangka para tahanan berhasil membobol pengawasan mereka padahal sudah berulang kali melakukan pengecekan. Dan ketika Pak Capsek melihat semua bukti yang tertera, dengan ini pula para tahanan dianggap tidak bersalah serta diperbolehkan untuk keluar. Namun Hana yang sakit hati merasa telah dipermainkan pun tak terima dan melampiaskan emosinya pada Kiyoshi. Hana? Sumimasen. Pada akhirnya, para tahanan pun dibebaskan atas segala tuduhan, sementara pihak OSIS harus siap menerima hukuman dengan kini mereka yang akan dimasukkan ke dalam penjara. Dan proses masuknya 3 orang mantan OSIS itu turut disaksikan oleh semua murid, termasuk Kiyoshi serta teman-teman yang lain. Scene akhir menampilkan Kiyoshi yang semakin dekat dengan Chiyo, begitu pula Anzu dengan Shingo, sementara untuk Gakuto, ia akhirnya bertemu dengan sosok yang juga tertarik dengan sejarah, serta Andre bersama Joe pun menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Tamat. Oke minasan, cukup sekian alur cerita dari anime berjudul Prison School kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta share yang ada di bawah. Sore Dewa. Mata nih.